Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah Hasanah dengan NIM 203030212128. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang definisi dan sifat-sifat bangun datar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Asi Utami SPD MPD. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi definisi, rumus, dan sifat-sifat bangun datar ini adalah yang pertama, untuk mengenal definisi dan sifat-sifat bangun datar dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat mengetahui macam-macam bangun datar. Dan yang ketiga, dapat memahami rumus-rumus dan contoh soal bangun datar. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar terdiri dari 8 bangun, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, layang-layang, jajar genjang, dan belah ketupat. Selanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh atau macam-macam dari bangun datar, dari persegi sampai lingkaran. Bangun datar yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat dari persegi yaitu yang pertama, persegi memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Yang kedua, persegi memiliki 4 simetri lipat. Yang ketiga, memiliki 4 simetri putar yaitu 90 derajat, 180 derajat, 290 derajat, dan 360 derajat. Yang keempat, memiliki 4 titik sudut. Yang kelima, memiliki 4 sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Dan yang keenam, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Selanjutnya adalah rumus dan contoh soal persegi. Dapat kita ketahui bahwa rumus persegi adalah L dikali S dikali S dengan keterangan L adalah luas dan S adalah sisi. Untuk contoh soalnya dapat kita lihat ada sebuah gambar persegi yang panjang sisinya 5 cm. Maka kita cari luasnya. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, L dikali S dikali S. S adalah sisi sedangkan sisinya adalah 5 cm. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25 cm. Jadi luas persegi tersebut adalah 25 cm kuadrat. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk atau sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat dari persegi panjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sisi-sisi persegi panjang saling tegak lurus. Yang ketiga, memiliki 4 sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Dan yang keenam, memiliki 2 simetri putar yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Adapun rumus dan contoh soal dari persegi panjang yaitu rumusnya luas sama dengan P kali L dengan keterangan di sini P
P adalah panjang dan L adalah lebar. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, jika suatu persegi panjang memiliki panjang 19 cm dan lebar 11 cm, berapakah luasnya? Kita jawab di sini. Diketahui bahwa P-nya adalah 19 cm dan L-nya adalah 11 cm. Jadi L sama dengan 19 dikalikan 11 sama dengan 209. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 209 cm kuadrat. Selanjutnya segitiga. Segitiga adalah bangun geometri yang dibentuk oleh 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Jumlah sudut pada segitiga besarnya 180 derajat. Nah, pada bagian bangun segitiga ini pada umumnya memiliki 6 macam segitiga. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kedua ada segitiga sama kaki, yang ketiga ada segitiga siku-siku, yang keempat ada segitiga sembarang, yang kelima ada segitiga lancip, dan yang keenam ada segitiga tumpul. Tetapi pada keenam segitiga tersebut memiliki kesamaan sifat, yaitu yang pertama mempunyai 3 sisi dan yang kedua mempunyai 3 sudut. Dari 1 sampai 3 yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, dan siku-siku dibedakan berdasarkan panjang sisi dari segitiga tersebut. Kemudian dari 4 sampai 6 yaitu segitiga sembarang, lancip, dan tumpul dibedakan berdasarkan sudut dari segitiga tersebut. Rumus dan contoh soal segitiga. Rumusnya yaitu L dikali setengah dikali A dikali T. Dengan keterangan di sini A adalah panjang alas segitiga dan T di sini adalah tinggi segitiga. Dapat kita lihat pada gambar di samping atau di layar, diketahui suatu segitiga siku-siku memiliki alas dengan panjang 12 cm dan tinggi 5 cm. Maka hitunglah luas segitiga tersebut. Kita jawab di sini, L sama dengan setengah dikali A dikali T atau setengah dikali 12 dikali 5, maka hasilnya 30 cm. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 30 cm kuadrat. Bangun datar yang keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun segi empat dengan sepasang sisi berhadapan sejajar. Sifat trapesium yaitu tiap pasang sudut yang sisinya sejajar adalah 180 derajat. Adapun jenis-jenis dari trapesium ini ada 3, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Adapun sifat-sifat dari trapesium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, mirip segitiga, namun bagian atasnya tidak lancip. Yang ketiga, memiliki 4 sudut. Yang keempat, berupa seperti segi 4, namun memiliki sisi yang miring. Yang kelima, atas dan bawahnya tidak memiliki sudut. Adapun rumus dan contoh soal trapesium yaitu L sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Dengan keterangan A dan B di sini adalah sisi sejajar dan T adalah tinggi segitiga. Dapat kita amati di sini ada terdapat trapesium siku-siku, maka kita hitung luas trapesium siku-siku berikut. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu yaitu L sama dengan setengah dikali dalam kurung A ditambah B dikali T. Jadi, setengah dikali dalam kurung 5 ditambah 8 dikali 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu yaitu 5 ditambah 8 adalah 13. Jadi, setengah dikali 13 dikali 4 adalah 26 cm. Jadi, luas trapesium tersebut adalah 26 cm kuadrat. Selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya.
Adapun sifat-sifat dari jajar genjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, dua sisi lainnya tidak saling tegak lurus. Yang ketiga, memiliki 4 sudut dan 2 sudut berpasangan dan berhadapan. Yang keempat, sudut yang berhadapan yaitu sudut tumpul dan sudut lancip. Yang kelima, mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang. Yang keenam, tidak memiliki simetri lipat. Yang ketujuh, memiliki 1 simetri putar yaitu 360 derajat. Adapun rumus dan contoh soal jajar genjang yaitu rumusnya L sama dengan A dikali T, dengan keterangan di sini A adalah panjang alas dan T di sini adalah tinggi segitiga. Dapat kita amati pada gambar jajar genjang berikut, ya kita hitung luas jajar genjang yang memiliki panjang alas 10 cm dan tinggi 4 cm. Kita jawab L sama dengan A dikali T, maka 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 40 cm kuadrat. Bangun datar yang keempat adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Adapun sifat-sifat dari belah ketupat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 titik sudut. Yang kedua, sudut yang berhadapan besarnya sama. Yang ketiga, sisinya tidak tegak lurus. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang berbeda panjangnya. Yang kelima, memiliki 2 simetri lipat. Dan yang keenam, memiliki 2 simetri putar yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Adapun ruas dan contoh soal belah ketupat yaitu rumusnya L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Dengan keterangan di sini D1 adalah diagonal 1 dan D2 di sini adalah diagonal 2. Dapat kita amati gambar belah ketupat tersebut. Kita hitung luas belah ketupat yang memiliki panjang diagonal 8 cm dan 10 cm. Kita jawab L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 atau setengah dikali 8 dikali 10. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 40 cm. Selanjutnya layang-layang. Layang-layang adalah bangun geometri berbentuk segi 4 yang terbentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya berhimpitan. Adapun sifat-sifat dari layang-layang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 buah sudut. Yang ketiga, memiliki sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang berbeda dan tegak lurus. Yang kelima, memiliki 1 simetri lipat. Dan yang keenam, memiliki 1 simetri putar yaitu 360 derajat. Adapun rumus dan contoh soal layang-layang yaitu rumusnya L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Dengan keterangan di sini D1 adalah diagonal 1 dan D2 di sini adalah diagonal 2. Dapat kita lihat pada gambar layang-layang tersebut, kita hitung luas layang-layang yang memiliki panjang diagonal 6 cm dan 10 cm. Kita jawab L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 6 dikali 10. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30 cm. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 30 cm kuadrat. Bangun datar yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana beraturan. Adapun sifat-sifat dari lingkaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran memiliki jumlah derajat sebesar 360 derajat.
Yang kedua, lingkaran mempunyai satu titik pusat, yaitu yang berada di tengah-tengah lingkaran. Yang ketiga, lingkaran mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga. Adapun rumus dan contoh soal lingkaran yaitu L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Dengan keterangan di sini, Pi adalah 22/7 atau 3,14. Dengan R di sini adalah jari-jari. Dapat kita amati pada gambar lingkaran tersebut. Kita hitung luas lingkaran yang memiliki jari-jari sepanjang 21 cm. Kita jawab L sama dengan Pi dikali R kuadrat atau 22/7 dikali 21 kuadrat. Jadi 22 dikali 3 dikali 21 adalah 1386 cm. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 1386 cm kuadrat. Baik, sampai sini sudah cukup memahami kan? Marilah kita lihat macam-macam bangun datar yang ada di sekitar kita pada slide selanjutnya. Baik, itulah tadi beberapa contoh benda-benda bangun datar yang ada di sekitar kita. Jika teman-teman sekalian ada yang menemukan benda-benda lain di dalam sekitar kita, bisa ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan yang ada di slide sebelah. Nah, itulah tadi penyampaian, pembahasan, dan penjelasan tentang definisi dan sifat-sifat bangun datar. Tadi juga terdapat 2 pertanyaan yang dapat penonton jawab pada kolom komentar ya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terima kasih untuk para penonton sekalian. Semoga di masa pandemi ini kita tetap terjaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.